Hai guys, perkenalkan aku Liana dari Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Di video kali ini, aku akan membahas beberapa contoh soal TPS mengenai pemahaman bacaan dan menulis. So, let's check it out. Nah, di sini aku udah siapin satu bacaan beserta 6 soal yang akan kita bahas bersama. Biasanya, dalam menjawab soal mengenai seperti bacaan ini, aku akan terlebih dahulu membaca soal beserta jawaban, lalu melihat kata kunci di bacaan mengenai soal yang dipertanyakan agar mendapatkan jawaban yang tepat dalam waktu yang cepat. Kita mulai pada soal nomor pertama ya. Judul yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah titik-titik-titik. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, kita tidak perlu membaca bacaan secara keseluruhan. Karena dalam memilih judul yang tepat, kita hanya perlu mencari ide pokok pada bacaan yang biasanya terdapat di awal paragraf atau deduktif, di akhir paragraf atau induktif, dan di awal akhir paragraf atau campuran. Mari kita lihat pada bacaan. Di awal paragraf pada kalimat nomor 7, terdapat kalimat mandi air dingin membantu bangun di pagi hari. Lalu, pada akhir kalimat paragraf atau kalimat nomor 12 terdapat kalimat masih ada banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya, titik-titik-titik, kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya. Nah, dari perbandingan dua kalimat tersebut, sebenarnya kita sudah mendapatkan kata kuncinya, yaitu manfaat mandi dengan air dingin. Oke, sekarang kita lihat pada pilihan jawaban nomor 1. A. Bahaya mandi air dingin. Ini jelas salah ya teman-teman karena kita tidak membahas mengenai bahaya pada bacaan di atas. Yang B. Dampak dari mandi air dingin. Ini juga jelas-jelas salah ya teman-teman karena pada bacaan hanya terdapat kata manfaat. Jadi dampak itu tidak termasuk pada manfaat. Pilihan C. Reaksi organ dalam tubuh ketika mandi air dingin. Ini juga salah karena pada bacaan tidak dijelaskan reaksi organ dalam tubuh ketika mandi air dingin. Lalu pilihan D, manfaat mandi air dingin. Nah, kalau dari pilihan ini sudah menjelaskan kata kunci yang kita dapatkan, yaitu manfaat. Tapi kita coba lihat dulu ya untuk pilihan jawaban yang terakhir. E, mandi pagi hari berjuta manfaat. Oke, dari dua perbandingan jawaban ini, yang benar itu adalah jawaban D. Mengapa? Karena pada bacaan tidak disebutkan ada kata berjuta manfaat. Pada bacaan tersebut, yaitu di awal paragraf atau di akhir paragraf, hanya dijelaskan manfaat dengan mandi air dingin. Tidak ada kata berjuta. Jadi jawaban yang benar adalah D ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kata berimpuan yang salah digunakan dalam paragraf tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, untuk soal seperti ini, sepertinya teman-teman sudah jago ya, karena kata-kata berimbuhan ini sering kita temukan umumnya pada saat SMP. Jadi, kita bisa menggunakan nih, seleksi alam dalam memilih jawaban. Nah, untuk pilihan A, meningkatkan. Kata meningkatkan ini menggunakan kata imbuhan yaitu mestripkan dengan kata dasar yaitu tingkat. Tapi, huruf T pada kata dasar akan melebur sehingga kata berimbuhan tersebut menjadi meningkatkan. Jadi kata imbuhan yang di A itu benar ya. Kita lanjut pada opsi B, yaitu membantu. Kata membantu tersebut menggunakan kata imbuhan strip kata dasar. Nah, kata dasarnya apa? Yaitu bantu. Jadi jawaban B, jawaban yang benar ya teman-teman. Kita lanjut ke jawaban C, membaik. Nah, sepertinya membaik ini sama dengan yang jawaban B. Kenapa? Karena kata imbuhan yang dipakai yaitu strip kata dasar. Dan kata dasarnya ialah baik. Lanjut, kita ke option jawaban D. Mempertahankan. Untuk mempertahankan ini, menggunakan kata imbuhan memperstripkan dengan kata dasar yaitu tahan. Nah, kita udah sering lihat nih pola kata seperti ini. Jadi jawaban yang D itu benar ya teman-teman. So, sisa pilihan jawaban yang terakhir yaitu E, dikenai. Ini jelas-jelas salah ya teman-teman. Yang benarnya adalah mengenai. Kenapa? Karena
kata dasar kena itu akan melebur sehingga menggunakan kata imbuhan meng-strip i. Jadi kata dikena itu salah. So, jawaban untuk nomor ini adalah E, dikenai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Makna kata ini pada kalimat 3 merujuk pada titik-titik-titik. Nah, kita langsung lihat nih pada kalimat ketiga sesuai pada soal. Kalimat ketiga itu ialah kalimat nomor 9. Ialah guncangan ini meningkatkan asupan oksigen, detak jantung, dan kewaspadaan. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita melihat ada kata ini pada suatu kalimat, itu mengartikan bahwa kita harus melihat kalimat sebelumnya, yaitu pada kalimat nomor 8. Coba kita baca ya. Ketika semprotan dingin dikenai tubuh, ada sedikit kejutan. Guncangan ini meningkatkan asupan oksigen, detak jantung, dan kewaspadaan. Jadi, makna dari kata ini akan membicarakan tentang semprotan air dingin. Karena semprotan air dingin jelas akan meningkatkan asupan oksigen, detak jantung, dan kewaspadaan. So, jawabannya adalah ya, benar. Jawabannya B, semprotan air dingin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 4 adalah titik-titik-titik. Nah, ini kita langsung aja lihat di kalimat 4 ya teman-teman. Kita nggak perlu baca seluruh bacaan. Kalimat 4 ini terdapat pada kalimat nomor 10. Kita baca ya teman-teman. Mandi air dingin meningkatkan sirkulasi juga. Ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal, maka akan titik-titik-titik darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat untuk mempertahankan suhu tubuh yang ideal. Nah, untuk menjawab soal seperti ini sebenarnya teman-teman bisa lihat nih ada celahnya. Kenapa? Karena dari kata ketika air dingin sampai akhir kalimat ini menjelaskan adanya hubungan sebab akibat. Yaitu pada sebabnya ialah ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal, maka akan mengakibatkan darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat untuk mempertahankan suhu tubuh yang ideal. Jadi kita coba ya lihat option jawaban yang akan menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat ini. Untuk option A, mengenai. Ini jelas salah ya teman-teman. Untuk mengenai ini adalah bukan yang memperjelaskan mengenai hubungan sebab akibat. Karena pada kalimat ini kita membutuhkan kalimat yang menyatakan akibat dari air dingin yang mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal. Kita lanjut ke option berikutnya. B, menyebabkan. Ya, ini jawaban yang benar. Tapi kita coba lihat dulu ya option yang lain supaya teman-teman bisa yakin sama jawaban ini. Jawaban yang C, mengeluarkan. Mengeluarkan ini salah ya teman-teman. Karena kalau kita baca lagi, ini kita bisa mencocokkan dengan kalimat. Ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal, maka akan mengeluarkan darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat untuk mempertahankan suhu tubuh yang ideal. Nah, secara logika ya teman-teman, tubuh kita dalam mempertahankan suhu itu tidak mengeluarkan darah. So, jadi pilihan jawaban ini jelas-jelas salah ya teman-teman. Lanjut, option D, memudahkan. Kita cocokkan lagi ke kalimat ya, supaya teman-teman juga bisa mengerti. Ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal, maka akan memudahkan darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat untuk mempertahankan suhu tubuh yang ideal. Ya, memang secara bacaan ini akan sesuai. Kita akan melihat kalimat ini cocok gitu kan. Tapi jika menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat, ini kurang tepat. Kita lanjut ke option E, mencegah. Ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal, maka akan mencegah darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat untuk mempertahankan suhu tubuh yang ideal. Ini terlihat seperti tidak logika ya teman-teman. Jadi jawaban E ini tidak benar. So, untuk pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah B, menyebabkan.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 5 adalah titik-titik-titik. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa langsung lihat di kalimat nomor 5, yaitu pada nomor 11. Mandi air dingin membantu titik-titik nyeri otot setelah latihan intensif juga karena air dingin memiliki sifat regeneratif, otot akan rileks dan membaik setelah latihan yang berat. Nah, kalau misalnya teman-teman udah sering melihat kata-kata atau melengkapi bagian rumpang, sebenarnya ini sangat mudah ya teman-teman. Kita hanya cukup memasukkan jawaban ke dalam kalimat. Coba kita lakukan satu-satu ya teman-teman. Mandi air dingin membantu mengurangi nyeri otot setelah latihan intensif, juga karena air dingin memiliki sifat regeneratif. Kalau teman-teman baca, ini masih oke ya teman-teman, tapi kita coba lihat dulu opsi yang lain. Untuk option B, menambah. Mandi air dingin membantu menambah nyeri otot setelah latihan intensif, juga karena air dingin memiliki sifat regeneratif, otot akan rileks dan membaik setelah latihan yang berat. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dalam struktur kalimat, artinya mandi air dingin itu memberikan manfaat yang negatif, sedangkan isian bacaan dari awal hingga akhir memberikan manfaat yang positif. So, untuk jawaban ini salah ya teman-teman. Kita lanjut ke opsi berikutnya, yaitu C, membuat. Kita cocokkan lagi ya, mandi air dingin membantu membuat nyeri otot. Sepertinya kalau udah kita dari baca awal, kurang cocok ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke opsi berikutnya. D, menyebabkan. Mandi air dingin membantu menyebabkan nyeri otot setelah latihan intensif juga, karena air dingin memiliki sifat regeneratif, otot akan rileks dan membaik setelah latihan yang berat. Nah, untuk struktur kalimat ini sebenarnya kurang cocok karena dia ingin menjelaskan apa sih manfaat mandi air dingin, tapi tidak menjelaskan sebabnya kita mandi air dingin. Jadi, untuk kata menyebabkan ini kurang tepat. Oke, kita lihat opsi terakhir, menghilangkan. Mandi air dingin membantu menghilangkan nyeri otot setelah latihan intensif juga karena air dingin memiliki sifat regeneratif, otot akan rileks dan membaik setelah latihan yang berat. Nah, berarti ini sedikit terlihat menjadi jawaban ya teman-teman. Nah, berarti kita punya jawaban 2, yaitu A dan juga E. Ya, jawaban yang benar itu adalah A, mengurangi. Karena untuk nyeri otot itu tidak menghilangkan ya teman-teman. Karena otot itu sifatnya regeneratif, sudah dijelaskan di bacaan. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah mengurangi nyeri otot. Gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 6 adalah titik-titik-titik. Kita langsung lihat ya ke kalimat 6, yaitu pada kalimat nomor 12. Masih ada banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya. Titik-titik-titik, kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa tahu nih jawabannya. Kan di sini setelah titik-titik dijelaskan ada 2 hal mengenai kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya. Berarti kita butuh kata yang menjelaskan 2 hal tersebut. Baik yaitu atau yakni. Nah, mungkin kita bisa lihat sinonim dari kedua kata itu di dalam opsi jawaban ya. A, tetapi. Nah, ini udah jelas-jelas salah teman-teman. Karena ini membuat perbandingan. B, sebagai. Sebagai ini juga salah ya teman-teman. Option C, meskipun. Meskipun ini juga tidak menggambarkan, menjelaskan perincian ya teman-teman. Untuk jawaban D, seperti. Nah, seperti ini bisa kita samakan dengan yaitu atau yakni. Coba kita cocokkan ya teman-teman. Masih ada banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya seperti kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya. Nah, kalau dari struktur kalimat ini cocok ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Tapi kalau teman-teman bingung, kita bisa lihat dulu yang E. Jikalau. Kita cocokkan ya. Masih ada banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya jikalau kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya. Nah, itu kurang cocok ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D, seperti. Oke, sekian dari aku.
Itu saja pembahasan yang bisa aku kasih. Semoga teman-teman bisa semangat dalam mengerjakan soal dan stay safe.